Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Aulia Sadikin dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, kelas 12 IPS, Angkatan Menara Jumantara. Dalam rangka menyelesaikan tugas sejarah wajib, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Selamat menyaksikan. Pembebasan Irian Barat terjadi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959. Penyebab terikatnya Irian Barat adalah hasil konferensi meja bundar tahun 1949, di mana Indonesia mendapatkan kedaulatannya sebagai negara kesatuan, kecuali Papua. Insinyur Soekarno ingin sekali mendapatkan kemerdekaan Papua dan Papua dapat bergabung ke dalam NKRI. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya dalam hal ini. Yang pertama melalui diplomasi, yang kedua melalui konfrontasi politik, yang ketiga melalui konfrontasi ekonomi, dan terakhir melalui konfrontasi militer. Yang pertama adalah upaya diplomasi. Jadi pemerintah Indonesia menempuh 3 cara dalam upaya diplomasi ini. Yang pertama adalah melalui perundingan bilateral. Dalam perundingan bilateral adalah mempertemukan kedua negara yang bersangkutan, yaitu negara Indonesia dan negara Belanda. Perundingan ini dilakukan selama 3 kali, tahun 1950, 1952, dan terakhir tahun 1954. Dan dari perundingan bilateral ini gagal. Lalu kedua melalui forum PBB. Dalam forum PBB sayangnya Indonesia kurang mendapat dukungan dari beberapa negara dan suaranya dianggap kurang. Dan terakhir melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di sini Indonesia mulai mendapatkan perhatian, namun sayangnya lagi-lagi suara yang didapatkan Indonesia dari beberapa negara ini masih terbilang kurang. Maka dari itu upaya diplomasi ini dinyatakan gagal. Kedua adalah upaya konfrontasi politik. Di sini pemerintah Indonesia melakukan 4 upaya dalam konfrontasi politik. Yang pertama adalah membatalkan hubungan Uni Indo-Belanda secara sepihak. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Yang kedua adalah membentuk pemerintahan sementara Irian Barat. Yang ketiga adalah membentuk Front Nasional Pembela Irian Barat atau FNPIB. Dan terakhir adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960, dan hal ini dilambangkan dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia. Dan tunggu, bukan itu saja. Yang ketiga adalah upaya konfrontasi ekonomi. Dalam upaya ini ada 5 upaya dari pemerintah Indonesia untuk semakin menekan pemerintahan Belanda. Yang pertama adalah membatalkan utang Indonesia ke Belanda yang jumlahnya ratusan juta gulden. Lalu kedua adalah melarang maskapai penerbangan Belanda baik dari Belanda ke Indonesia maupun Indonesia ke Belanda. Yang ketiga adalah memberhentikan semua konsuler Belanda yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengambil alih perusahaan Belanda di Indonesia atau nasionalisasi perusahaan, dan hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Dan terakhir, memindahkan pasar komoditas Indonesia di Rotterdam ke Bremen di Jerman. Selanjutnya, Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB tanggal 30 September 1960. Dalam sidang ini, kasus pembebasan Irian Barat akhirnya kembali dibuka oleh PBB. Namun sayangnya, walaupun kasusnya telah dibuka oleh PBB, Belanda seperti tidak menggubris ketiga upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Maka dari itu, Indonesia menempuh upaya terakhir mereka, yakni konfrontasi militer. Dalam konfrontasi militer ini, pertama-tama, Aha Nasution mencari bantuan senjata ke Blok Barat dan Blok Timur, dan akhirnya bantuan senjata didapatkan dari Blok Timur. Selanjutnya diadakannya rapat besar di Yogyakarta, 19 Desember tahun 1961. Dalam rapat ini akhirnya membuatlah operasi yang dinamakan Trikora, Tri Komando Rakyat. Lalu kemudian dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala yang diketuai oleh Soeharto. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Trikora, Komando Mandala, dan Soeharto. Trikora merupakan operasi dalam rangka pembebasan Irian Barat.
Komando Mandala merupakan pasukannya dan Soeharto adalah ketua dari Komando Mandala. Tahapan strategi Soeharto dalam operasi Trikora yakni infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Yang pertama adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah yang kuat dan sulit dihancurkan oleh musuh. Yang kedua adalah eksploitasi. Eksploitasi merupakan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. Dan terakhir adalah konsolidasi. Konsolidasi memperkuat kedudukan Indonesia di Papua Barat dan menegakkan kedaulatan di wilayah tersebut. Dan tidak disangka-sangka, Belanda menganggap enteng operasi ini. Ternyata infiltrasi berhasil di Temina Buan. Belanda terpaksa melakukan perundingan. Akhirnya, pada 15 Agustus tahun 1962 diadakanlah Perjanjian New York. Isi dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962 adalah Belanda menyerahkan Irian Barat ke UNTI maksimal 1 Oktober 1962. Kedua, pemerintahan sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia. Ketiga, Angkatan Perang Belanda kembali. Lalu Angkatan Perang Indonesia di Irian Barat di bawah pemerintahan sementara PBB. Yang keempat adalah bendera Indonesia dikibarkan di samping bendera PBB, dan terakhir pemerintah Indonesia wajib menentukan PPRA atau pemilihan pendapat rakyat. Namun sayangnya Indonesia mengadakan PPRA diundur karena kacau adanya gerakan G30 SPKI dan Soekarno turun. Lalu akhirnya dilaksanakanlah saat Orde Baru tanggal 14 Juli hingga 4 Agustus tahun 1969. Setelah diadakannya PPRA, akhirnya PPRA diterima oleh PBB dan Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.